apakah ini hari ketika anak itu hamil 1 bulan? Tidak, sekarang baru 10 hari, atau terjadi sesuatu pada Aula Singlin. Apa kakak Natasha memberitahumu kalau ada yang salah dengan grup aliansi Senlena? Jensen mengajukan beberapa pertanyaan secara beruntun. Elena tidak bisa menunggu untuk meninju Jensen, dan berkata dengan marah, tidak ada, oke, jangan bicarakan itu, aku akan pulang nanti. Setelah mengatakan itu, dia masuk kamar untuk mengambil beberapa barang. Jensen diam-diam tertekan, apa semua wanita hamil menjadi mudah marah? Marah tanpa mengucapkan kata-kata. Elena, ayo pergi setelah sarapan. Natasha keluar sambil membawa susu dan roti isi. Kakak Natasha, aku sudah janji pada bibir Nata untuk menemaninya berbelanja, aku akan pulang untuk sarapan. Elena tertawa. Natasha tiba-tiba menatap Jensen, kemudian berpikir jika Jensen telah membuat Elena marah. Dia mengambil sarapannya dan pergi. Ketika dia pergi, dia bahkan mengedipkan mata pada Jensen. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya, hati seorang wanita memang suka berubah, sama juga seperti wajah seorang anak yang suka berubah tanpa kita sadar. Veronica juga berjalan keluar saat ini, meletakkan sarapannya di atas meja, dan bertanya, Jensen, apa kamu membuat Elena marah? Tolong perhatikan dia. Suasana hati seorang wanita yang baru saja hamil sering berubah-ubah, terutama karena hormon dalam tubuh. Aku tidak membuatnya marah. Jensen merasa depresi. Hati-hati dan habiskan lebih banyak waktu dengannya. Veronica sebenarnya tahu kalau Jensen sedang sibuk, jadi dia tidak banyak bicara. Hari ini, aku akan pergi ke Magical City untuk berpartisipasi di Pekan Perayaan Busana. Aku tidak akan pulang minggu ini, jadi akan meminta kamu untuk mengurus Elena. Apa kamu akan pergi ke Magical City? Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Setelah Veronica bangun, dia secara bertahap menjadi terbiasa dengan ritme sebelumnya, dan dia tidak lagi asing dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang adalah periode yang luar biasa, dan akan sangat merepotkan apabila Veronica pergi. Namun, Jensen tidak ingin memaksa Veronica untuk tetap berada di sisinya. Lagi pula, jika Alastor tidak bergerak selama setahun, apakah Veronica harus tinggal di sisinya selama setahun? Ini benar-benar tidak realistis. Dia mengeluarkan liontin giok yang dia buat tadi malam dan memakaikannya ke leher Veronica secara langsung. Liontin giok ini bisa membuatmu tetap aman. Kamu tidak boleh melepasnya kapanpun, bahkan waktu mandi atau tidur. Apa kamu yang membuat liontin giok ini? Veronica melihat liontin giok yang halus itu dan langsung menyukainya. Sebenarnya liontin giok ini terlihat sangat biasa, hanya giok biasa, tapi jika dibuat oleh Jensen, itu jadi lebih berharga dari apapun. Aku membuatnya semalaman. Ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh melepaskannya. Jensen mengangguk. Aku mengerti. Veronica meletakkan liontin giok di dadanya, makan sarapan setelah itu pergi. Jensen segera ditinggal sendirian di dalam rumah. Dia berkemas dan membawa sisa liontin giok ke kakek dan yang lainnya. Saat ini, Natasha sedang mengendarai Mercy dengan Elena duduk di sampingnya. Elena, Jensen ini sedikit sibuk. Setelah masa sibuk ini, dia pasti akan menemanimu setiap hari. Natasha juga tahu mengapa Elena marah. Lagi pula, istrinya sedang hamil, dan suaminya tidak bisa menemuinya setiap hari, jadi wanita manapun akan tidak puas. Kakak Natasha, aku bukan wanita yang tidak masuk akal, aku tahu kalau dia sibuk, dan aku tahu kalau dia sibuk karena ingin memberikanku dan anakku lingkungan yang stabil. Elena menggelengkan kepalanya. Hanya saja hari ini spesial, aku hanya ingin dia bersamaku hari ini. Hari ini? Natasha mengerutkan keningnya. Hari ini hari apa? Bukan apa-apa, mungkin aku terlalu egois. Jangan khawatir, aku tidak marah pada Jensen, jangan khawatir tentang itu kakak Natasha. Elena berkata sambil tertawa. Melihat Elena benar-benar tidak tampak seperti marah, Natasha tidak banyak bicara tentang topik ini. Mata Elena terus melihat keluar jendela mobil, dan suasana hatinya masih sedikit sedih. Karena hari ini adalah ulang tahun ketiga pernikahan mereka. Banyak hal yang telah terjadi pada mereka dalam 3 tahun terakhir, baik suka maupun duka, mereka telah lalui bersama. Bagi Elena, hari ini adalah hari yang sangat penting. Sangat disayangkan si Jensen bodoh ini lupa. Namun, dia tak menyalahkannya, Jensen hanya terlalu sibuk akhir-akhir ini.
Sebagai seorang istri, dia harus perhatian padanya. Omong-omong, aku ada rapat malam ini, jadi aku tidak bisa kembali untuk makan malam. Aku akan meminta Jensen untuk antar kamu pulang nanti. Setelah sampai di keluarga Miller, Natasha membantu Elena turun dari mobil. Usia kehamilanku belum mencapai 1 bulan, dan perutku belum membesar. Jangan khawatir, aku bisa kembali sendiri. Elena tersenyum dan menjawab, kalian hanya terlalu gugup. Setelah memasuki keluarga Miller, Elena menemani Bibi Renata dan yang lainnya untuk membeli barang secara online, memilih banyak produk bayi, dan menyiapkan beberapa asam folat dan obat lain untuk dimakan. Hingga malam tiba, Elena memikirkan Jensen dan pulang setelah mengunjungi keluarga Miller. Berjalan di jalan, melihat jalanan dengan lampu yang berkedip dan pasangan yang romantis, Elena tiba-tiba merasa iri. Dulu, dia dan Jensen berada di kota Asmenia, dan ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Rasanya pasangan ini saling mencintai setiap harinya. Sejak mereka datang ke ibu kota, kedua suami istri itu memiliki banyak hal untuk dilakukan, dan mereka berdua jarang memiliki waktu untuk bersama. Aku ingin tahu apakah Jensen sudah kembali ke rumah atau belum. Dia sangat sibuk, mungkin dia masih mengurus sesuatu. Tidak mudah bagi seorang pria untuk menghidupi keluarganya, melindungi istri dan anak-anaknya. Aku harus berpikir dari sudut pandangnya. Tidak lama setelah dia keluar dari kereta bawah tanah, Elena sampai ke rumah komunitas dan meriliknya, bagian dalamnya gelap gulita, dan tentu saja, Jensen belum kembali. Elena menggunakan kunci untuk membuka pintu halaman dan berjalan masuk. Tiba-tiba, ada cahaya seperti bintang, berkedip-kedip sedikit demi sedikit, dan pohon-pohon kecil di sekitar halaman dipenuhi dengan cahaya, berwarna-warni dan sangat indah. Melihat ke tanah lagi, ada lentera besar berbentuk hati dengan 2 nama di dalamnya. Jensen dan Elena. Melihat adegan romantis ini, seluruh tubuh Elena terkejut dan air mata hampir mengalir keluar. Melihat pintu ruang tamu, seorang pria keluar dengan kue di tangannya. Dia mengenakan setelan putih, terlihat tampan dan gagah, dan kue di tangannya ada 3 lilin. Elena, hari ini adalah ulang tahun pernikahan ketiga kita. Suara magnetis mengalir ke telinga Elena tanpa persiapan. Jensen. Elena benar-benar tersentuh. Dia benar-benar tidak menyangka Jensen akan sangat sibuk dan masih mengingat ulang tahun pernikahan mereka, dan bahkan mengerahkan begitu banyak hanya untuk memberinya kejutan. Terima kasih, terima kasih. Dia menahan air matanya dan berjalan dengan langkah kecil. Saat ini, dia hanya ingin dunia berhenti, waktu berhenti, dan mengingat momen tak terlupakan ini di dalam hatinya selamanya. Ini adalah mutiara merlot. Kemarin malam, aku mengatur ulang jimat untukmu. Jensen meletakkan kue dan mengeluarkan mutiara merlot dari dadanya. Ini adalah tanda terakhir antara suami dan istri mereka, dan itu juga menyatukan potongan-potongan mereka. Kamu tidak istirahat semalaman, apa kamu hanya memilah mutiara merlot? Elena menatap Jensen dengan perasaan haru. Jensen mengangguk sambil tersenyum dan dengan lembut memakaikan mutiara merlot di leher Elena. Melihat kalung mutiara di lehernya, Elena berkata dengan penuh kasih sayang, Jensen, mutiara merlot adalah hadiah pertama yang kamu berikan padaku. Aku tidak menyangka kamu akan mengingatnya. Aku akan selalu mengingatnya, ini adalah kenangan bersama kita. Jensen mengangguk. Keduanya duduk di halaman kecil, memakan kue, dan membicarakan masa lalu. Semburan tawa melayang keluar dari halaman. Mereka mengobrol hingga larut malam. Di sisi lain, Magical City. Setiap tahun, pekan peragaan busana setiap musimnya diadakan seperti biasa, dan para perancang busana dari seluruh dunia datang untuk memamerkan karya mereka satu demi satu. Veronica mengenakan celana lebar dengan kemeja sifon sebagai atasannya. Perpaduannya sangat serasi dan sesuai gaya berpakaian yang sedang digemari. Dia memandang model di atas panggung dengan acuh tak acuh dan mencatat penilaiannya untuk setiap karya. Nona Veronica, senang bertemu dengan Anda. Karya Anda sungguh memesona seperti bintang yang menyilaukan mata. Ini kartu nama saya. Pada saat ini, seorang pria dengan baju setelan bergaris vertikal berjalan mendatangi dan memberikan kartu namanya dengan sopan. Veronica pun menerima dan melihatnya. Ia mendapati bahwa itu berasal dari suatu perusahaan mode asing yang terkenal. Dia berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Gali, apakah Anda memiliki karya sendiri?" "Hehe,
Apakah tidak bisa berkenalan dengan gadis cantik tanpa sebuah karya? Sebenarnya, saya sangat tertarik dengan karya Nona Veronica dan ingin tahu apakah kita bisa menjalin kerjasama. Tentu saja, saya juga merasa sangat terhormat bisa mengenal Nona Veronica. Pria bernama Gali itu tertawa dengan pancaran cahaya yang aneh dari kedalaman matanya. Perusahaan modenya juga menempati peringkat teratas dunia. Para perancang busana dari seluruh dunia pun ingin bekerja sama dengannya. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk mengajak Veronica. Tidak hanya bergegas datang untuk karya Veronica, tetapi juga demi bertemu Veronica sendiri. Setelah memutuskan bekerja sama dan menandatangani kontrak, kebebasan tidak bisa diperoleh Veronica kembali. Itulah aturan tak tertulisnya, sangat sederhana. Terima kasih. Aku tidak berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan lain untuk saat ini. Aku hanya ingin membuat merek aku sendiri. Veronica menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia telah berada di industri selama bertahun-tahun sehingga dia pun paham betul dengan beberapa aturan tertentu. Nona Veronica, perusahaan kita sangat kuat. Kami akan diundang ke Fashion Week Global. Selama perusahaan bersama kamu yang menjalankannya, kamu akan jauh lebih terkenal dari sekarang. Gali sedikit terkejut. Veronica tertawa dan berkata, aku merancang busana bukan untuk menjadi terkenal. Itu hanyalah hobi semata. Gali menggerutu, sebagai perancang busana, siapakah yang tidak mengejar ketenaran? Kamu pasti bercandakan. Nona Veronica, aku pikir kamu harus mempertimbangkannya baik-baik, kata Gali dengan nada yang kurang sopan. Veronica masih tersenyum, Tuan Gali, aku sedikit banyak juga tahu tentang reputasi perusahaan kamu. Jadi, singkirkan trik-trik picikmu itu. Gali tidak menyangka Veronica memiliki banyak pengetahuan. Dia menjadi marah karena malu dan berkata, sepertinya aku telah meremehkan Nona Veronica. Tapi, dengan reputasi Nona Veronica di industri mode, aku rasa tidak akan ada perusahaan yang mendukung. Pada akhirnya, kamu tidak akan menjadi terkenal. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Suamiku akan membantuku. Veronica langsung teringat pada Jensen. Suaminya bukan orang biasa. Jika dia benar-benar ingin membantunya, untuk menjadi yang nomor satu di dunia mungkin tidak akan bisa, tetapi pasti tidak akan sulit untuk menjadi yang nomor satu di Huaxia. Namun, dia tidak ingin merepotkan suaminya dengan hal yang sepele. Suami kamu. Gali mengerutkan kening dan dia melihat raut kebahagiaan di wajah Veronica. Bah! Siapa suamimu? Siapa yang berani menyombongkan diri di industri mode? Tuan Gali, Nona Veronica sudah ada yang punya. Tolong jangan ganggu dia lagi. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan tampak seorang pria berjas putih berjalan mendekat. Owen Williams. Melihat pria itu, wajah Gali pun sedikit berubah. Pria itu adalah kepala perancang busana Richemont Group. Statusnya di industri mode lebih tinggi darinya. Owen Williams berkata lagi, kamu boleh menyerang siapapun, tetapi Nona Veronica bukanlah orang yang bisa kamu ganggu. Pergi sekarang. Gali tetap tenang tapi mau tidak mau pergi meninggalkan mereka. Begitu dia pergi, Owen Williams langsung mengubah keangkuhannya yang tadi menjadi rasa hormat yang sepenuhnya sambil melihat Veronica dan berkata, halo, Nona Veronica. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Veronica mengerutkan kening dan menatap Owen. Aku ini anak buah tuanku. Nona Veronica seperti nyonya bagiku. Owen tertawa. Nyonya. Veronica tampak terkejut. Ya, tuanku adalah Tuan Jensen. Wajah Owen penuh dengan rasa kagum dan hormat. Veronica tiba-tiba merasa kemampuan Jensen terlalu hebat. Bahkan orang-orang asing juga mengenalinya sebagai bos. Peragaan busana berakhir dengan cepat dan Veronica kembali ke hotel untuk beristirahat. Nona Veronica, seseorang memintaku untuk mengirimkan surat kepadamu. Saat itu, pelayan mengetuk pintu dan mengantarkan sepucuk surat. Veronica mengangguk dan memberi tip $200. Kemudian, dia menutup pintu dan duduk di ranjang untuk membuka amplop surat itu. Nona Veronica, aku mengetahui keberadaan Alastor. Kalau kamu tertarik, silakan datang ke Bailey Street nomor 83. Veronica merasa terkejut. Pikiran pertamanya adalah penipu, tetapi dia tiba-tiba merasa itu salah. Penipu tidak akan mungkin mengetahui tentang Alastor. Dia mungkin seseorang yang ada di industri ini. Ia segera menelepon Jensen.
Hati-hati berurusan dengan masalah ini. Kamu abaikan saja. Jensen mengkhawatirkan Veronica setelah mengetahui hal itu. Akan tetapi bagaimana jika orang yang mengirimkan surat itu benar-benar tahu tentang Alastor? Coba pikirkan. Kak Elena sedang hamil, dan Alastor sedang mengincar mereka. Kalau tidak menemukan dia, maka semua orang tidak akan menjalani kehidupan dengan baik. Veronica dengan keras kepala berkata, mengapa aku tidak pergi saja untuk memastikannya? Jika pihak lain benar-benar ingin mencelakaiku, bisa langsung saja datang menangkapku. Mengapa perlu mengirimkan surat seperti ini? Apa yang didengar Jensen memang masuk akal, tapi dia tetap tidak ingin Veronica berada dalam bahaya. Jangan tergesa-gesa dalam bertindak. Tunggu sampai aku di sana baru kita bicarakan lagi. Baiklah. Veronica berpura-pura setuju. Setelah menutup telepon, dia pertama-tama bertemu dengan Owen, meninggalkan pesan padanya, dan kemudian pergi. Saat ini, hari juga sudah malam. Di luar sedang hujan deras. Veronica memanggil taksi online dan meminta untuk pergi ke Bailey Street nomor 83. Sopir itu melambaikan tangannya berulang kali. Nona, apa yang mau kamu lakukan ke sana malam-malam begini? Melihat penampilannya, Veronica bertanya dengan curiga, apakah tempat itu tidak boleh dimasuki? Boleh sih diperbolehkan, tapi tempat itu adalah jalan tua. Sudah lama tidak ada orang ke sana. Aku mendengar kabar bahwa tempat itu berhantu. Terjadi pembunuhan beberapa tahun yang lalu. Jangankan di malam hari, siang saja tidak ada yang pergi, kata sopir itu dengan gelisah. Veronica mengerutkan kening dan berkata, begini sajalah. Kalau kamu membawa aku ke sana, aku akan membayar kamu dengan harga 2 kali lipat. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di persimpangan, jadi aku tidak akan masuk. Bagaimana menurut kamu, kata sopir itu. Veronica pun menyetujuinya, lalu masuk ke dalam mobil, dan pergi menuju Bailey Street. Ketika sampai di persimpangan, sopir menurunkannya dan pergi meninggalkannya. Langit masih hujan deras. Veronica memegang payung dan melihat ke depan. Dia melihat jalan ini sangat sepi, dan ada semacam bangunan kecil bergaya barat yang kuno di kedua sisi jalan, gelap gulita, benar-benar seperti suasana jalan tua. Ada lampu jalan di kedua sisi jalan, cahayanya redup, dan satu tampaknya terhubung aliran listrik yang buruk sehingga berkedip-kedip tanpa henti. Jalanan tua semacam ini, jangankan di malam hari, siang bolong pun juga terasa agak suram. Veronica mengencangkan pakaiannya sedikit karena merasa sedikit dingin. Dia memegang payungnya dengan erat dan berjalan maju di sepanjang jalanan tua itu. Dinding setinggi kurang dari 1 meter di kedua sisinya memiliki nomor rumah. Veronica menghitungnya dengan cermat dan segera tiba di nomor 83. Melihat ke atas, ini adalah bangunan kecil bergaya barat di negara Wasia pada suatu era. Bangunannya memiliki 3 lantai tinggi. Saat ini, lantai 3 memiliki lampu yang redup, tetapi di dalamnya sangat sunyi. Veronica sampai di depan pintu dan mengetuk dengan pelan. 5 menit kemudian, suara langkah kaki dari dalam terdengar mendekati. Siapa kamu? Suara di seberang agak rendah dan berat tapi juga terdengar agak familiar. Veronica tiba-tiba teringat, sepertinya ini suara Gali. Aku Veronica, datang dengan janji temu. Kata Veronica dengan hati-hati. Pintu rumah terbuka, gelap gulita di dalam. Seseorang menyalakan lampu ruang tamu, nampak Gali berdiri di sana. Veronica terkejut, mengapa ada Gali? Nona Veronica memang tulus. Semalam ini masih bergegas kemari. Gali berdiri di dekat perapian, dia tertawa. Veronica tidak mengerti apa yang dimaksud, dia langsung bertanya, aku sudah di sini. Sudah saatnya kamu memberitahu keberadaan Alastor. Hehe. Bagaimanapun juga kamu sudah di sini, jangan terburu-buru. Mari kita bicarakan secara pelan-pelan. Aku tidak punya waktu untuk bicara pelan-pelan denganmu. Kalau kamu tidak mengatakannya, aku akan pergi sekarang. Veronica berkata dengan dingin. Semua terasa penuh dengan misteri. Lebih baik pergi, pikirnya. Setelah berkata, Veronica bersiap untuk berbalik dan meninggalkan tempat itu. Tunggu. Hentak Gali mendadak sambil mengeluarkan pistol. Nona Veronica, sore tadi aku belum mengetahui asal-usulmu, banyak kata-kataku yang kurang tepat. Untuk itu, aku minta maaf. Sekarang, karena kamu sudah datang ke sini, kamu seharusnya minum secangkir kopi dulu baru pergi. Bagaimana kalau aku tidak mau?
Veronica memalingkan badannya. Itu terserah padamu. Aku tahu suamimu adalah Jensen Scott. Dia adalah sosok yang hebat. Sayangnya, dia ada di ibu kota bukan di Magical City, ujar Gali dingin. Veronica tidak memedulikannya dan malah pergi. Dor. Dor. Gali melepaskan tembakan peringatan ke dinding di samping pintu. Wajah Veronica menjadi dingin, tapi dia tetap membuka pintu. Gali tidak menyangka Veronica sebegitu beraninya. Dia menggertakkan gigi dan kembali melepaskan tembakan. Tembakan kali ini diarahkan ke pergelangan tangan Veronica. Dia pernah mengikuti pelatihan senjata api dan keahlian menembaknya sangat bagus. Dia yakin tembakan ini tidak akan gagal. Kelang! Kelang! Sesuatu yang menakutkan terjadi. Tembakan itu jelas-jelas mengenai Veronica. Tetapi tiba-tiba muncul lapisan cahaya di sekeliling tubuh Veronica yang menahan peluru tersebut. Apa yang terjadi? Gali terkejut dan mematung. Ia kembali melepaskan tembakan ke paha Veronica. Kelang! Kelang! Lapisan cahaya kembali muncul di tubuh Veronica dan menahan peluru itu. Gali ketakutan, bulu kuduknya berdiri. Pikirnya dia sedang melihat hantu. Bagaimanapun, manusia tidak akan bisa menahan peluru. Selain itu, Veronica tidak mengenakan rompi anti peluru. Veronica juga tidak menyangka Gali akan melepaskan tembakan. Dia adalah keturunan keluarga Woodley, dia juga pernah belajar seni bela diri dan juga pernah terlibat banyak masalah besar. Dan bagaimana bisa baik-baik saja, Veronica menduga itu karena giok pelindung diri yang diberikan Jensen. Suaminya benar-benar hebat. Giok pelindung diri yang dibuatnya bahkan bisa membendung peluru. Veronica teringat saat Jensen sendiri memakaikan giok itu padanya. Hatinya menjadi hangat. Memang suaminya lah yang peduli padanya. Berani-beraninya kamu mencoba menembakku. Kemudian Veronica lanjut berjalan dengan wajah dingin. Gali mundur dengan ketakutan. Ia menabrak lemari anggur yang ada di belakangnya hingga terjatuh bersama dengan lemari itu. Dia sangat malu. Jangan kemari. Gali terduduk di lantai sambil mengarahkan senjata ke arah Veronica. Dor. Dor. Dia melepaskan tembakan lagi. Peluru itu mengenai Veronica dari jarak dekat. Bahunya tersentak sekejap, tapi dia terus bergerak maju. Gali ketakutan hingga air empedunya terasa nyaris menyembur keluar. Enyahlah, jangan mendekat. Pelak. Dia bergerak ketakutan hingga pistol di tangannya terlepas dan terjatuh ke lantai. Ia makin ketakutan. Bagaimanapun, pistol itu adalah pilihan terakhirnya. Dia ingin mengambil pistol itu kembali, tetapi Veronica menginjaknya. Dia mengenakan sepatu hak tinggi 10 cm. Haknya yang tajam menginjak tangan Gali dengan keras. Gali menjerit keras, tanganku, tanganku. Katakan, apa yang terjadi, di mana Alastor? Veronica memandangi Gali, dingin bak seorang ratu. Gali mengangkat kepalanya untuk melirik, kemudian tidak berani melihatnya. Sebenarnya, dia pernah melihat Veronica di majalah. Saat itu, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelahnya, dia terus mencari kesempatan untuk menjebak Veronica ke tempat tidur. Sayangnya sekarang, Veronica hanyalah mimpi buruknya. Aku tidak tahu. Aku hanya dimintai tolong oleh seseorang. Gali menangis dan berteriak, Nona, tolong lepaskan aku. Aku sudah tidak jadi ancaman bagimu. Tolong biarkan aku pergi. Benarkah? Veronica berjalan ke depan dan menggeledah Gali. Ia menemukan sebuah pistol lain. Bagaimana tidak menjadi ancaman? Jika dia percaya, dia akan berbalik dan orang ini akan menembaknya secara diam-diam. Veronica menggenggam tangan Gali yang lain, di baliknya dan lengan itu pun terkilir. Seni bela diri Veronica sangat lemah bagi para master dunia Jianghu, tetapi bagi orang biasa Veronica bagaikan seorang master. Nona, ampuni nyawaku, ampuni nyawaku. Kamu boleh menyuruhku melakukan apapun, tolong bebaskan aku. Dahi Gali penuh dengan keringat dingin, hatinya terasa sesak. Dia pikir Veronica adalah seorang wanita yang manis, tak disangka seorang wanita yang kejam. Kamu masih tidak mau mengatakannya? Veronica mengeluarkan tenaga lagi pada pergelangan tangannya. Aku benar-benar dimintai tolong oleh seseorang. Mereka bilang hanya perlu membawamu kemari.
Pengaruh mereka sangatlah besar, aku tidak berani macam-macam dengan mereka, teriak Gali. Veronica berhenti sejenak, dia merasa ada hal yang janggal. Mereka menggunakan Alastor untuk menjebaknya kemari, tapi malah menyuruh seorang bodoh seperti Gali untuk berbicara dengannya. Apa maksud mereka? Gali, kamu benar-benar tidak berguna. Pada saat itu, terdengar sebuah suara dingin. Di tangga, seorang wanita seksi yang mengenakan pakaian dan celana kulit perlahan berjalan turun. Dia mengenakan sepatu hak tinggi hitam. Langkahnya bagaikan membawa sihir. Bentuk wajahnya juga sangat cantik, seperti wanita cantik bergaya Hallyu. Nona Penny. Saat melihat Nona Penny, Gali bagaikan melihat penyelamat nyawanya. Tolong aku. Diam. Wanita itu berteriak dan menatap Veronica. Nona Veronica lebih berpengalaman dari yang kita duga. Kami sudah meremehkan MU. Apakah kamu yang menulis surat padaku? Veronica juga sedang melihat Nona Penny. Anehnya, Nona Penny tidak nampak seperti orang dari dunia Jianghu, lebih mirip anak keluarga kaya. Ya begitulah, Penny Brown. Wanita itu berhenti berjalan dan berkata dengan ringan, keluarga Brown memang mengetahui keberadaan Alastor. Tapi imbalan yang keluarga kami harapkan agak tinggi, yaitu 60% saham grup aliansi Senlena. 60%. Wajah Veronica berubah. Saham grup aliansi Senlena tak ternilai dan memiliki prospek yang bagus. Bahkan 1% sahamnya sudah cukup untuk membuat keluarga biasa menjadi kaya raya. 60%, ini terlalu serakah. Apalagi, jika sahamnya mencapai 60%, dia sudah bisa mengendalikan seluruh aliansi bisnis. Veronica menggelengkan kepalanya dan menolak, aku tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Aku tahu kamu tidak bisa mengambil keputusan dan hanya perkataan suamimu yang dapat diandalkan. Tapi kamu tahu kenapa kami mengundangmu ke sini, kan? Penny tersenyum. Veronica mengerutkan kening dan berpikir, tiba-tiba dia tersentak. Sepertinya, wanita yang bisa menjadi istri Dr. Jensen semuanya sangat pintar. Benar sekali, kami menggunakan MU sebagai sandera. Melihat raut wajah Veronica, Penny menunjukkan senyum yang menawan, seolah-olah semua hal ada di bawah kendalinya. Apa kamu gila? Apa kamu tidak takut mencari masalah dengan suamiku? Veronica mundur selangkah, dia merasa bahwa wanita ini sudah terlalu gila.